Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Bersama dengan saya Ibob David dalam program R5 Kesaksian atau Testimoni. Hari ini kita kedatangan satu bintang kesaksian kita yang luar biasa, Kak Lucy Daipa. Kita akan mendengar bagaimana Tuhan memanggil dia dan bagaimana Tuhan bekerja dalam hidupnya sehingga dia belum jadi berkat di YouTube bahkan di TikTok. Kita akan mendengar kesaksian dari dia. Bapak Ibu bisa concern memperhatikan dan nonton sampai habis ya. Jangan sampai lupa. Ini keren banget dan kau bisa share kembali, bagikan kembali ke banyak orang sehingga nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Shalom saudara terkasih, terima kasih banyak buat R5 Worship Channel yang sudah mengundang saya. Makasih buat Kang Ibob yang udah memberikan saya waktu untuk bersaksi. Ini adalah pekerjaan saya yang sekarang saya geluti, dalam arti gini ya, dalam hal dunia kan orang lain bilang saya tuh gak punya kerjaan gitu sekarang 5 tahun ini. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara, sekarang tuh saya kerja loh. Nah ini salah satu kerjaan saya, yaitu menyaksikan kebaikan Tuhan. Karena bos saya yaitu Yesus sendiri, Yesus Kristus itu sendiri bos saya. Kita tengok ke belakang, saya lahir dari Bapak Ibu yang berasal dari Palembang. Otomatis saya orang Palembang. Saya lahir di sana, usia 6 bulan saya dibawa ke Jakarta dan dibesarkan di Jakarta sampai dengan usia saat ini. Saya tidak mengenal kekristenan, apalagi boro-boro mengenal Yesus ya, karena memang bukan agama saya. Jadi dulu itu saya sebelum mengenal Yesus, pasti saya tidak beragama Kristen. Saya beragama di seberang, saudara-saudara kita, sepupu yang di seberang. Bagaimana saya dapat mengenal Kristus Yesus? Karena saya percaya itu bukan karena saya yang kejar-kejar Yesus ya. Tapi genaplah firman Tuhan bagaimana saya dapat mengenal Yesus, karena Yesus berkata di dalam Yohanes 15 ayat 6, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan saya mengimani itu. Karena tahun 2004 pertama kali saya mendapatkan penglihatan ya. Jadi saya tuh kenal Yesus bukan karena seseorang mengenalkan Yesus, tapi Yesus itu sendiri datang kepada saya dalam beberapa kesempatan. Yang pertama, saya dibawa ke Taman Surga, itu tahun 2004 ya. Tahun 2004 saya waktu itu mendoakan suami saya. Kita baru menikah dan dia sakit selama 1,5 bulan. Kami menikah bulan Oktober sampai dengan di bulan November akhir ya, saya harus ngurusin orang sakit waktu itu. Nah saya ngurusin orang sakit, kesana sini saya sudah bawa ke dokter, ke rumah sakit besar, ternyata gak ada sakit penyakitnya. Singkat cerita, saya bawa ke guru-guru saya dalam hal agama ya, pada saat itu kan minta syariat boleh. Dan bahkan ke guru-guru agama saya, bahkan ke guru-guru agama yang mengerti tentang arti hal-hal gaib gitu, dalam arti ada kiriman-kiriman itu semua gak bisa ngobatin. Sampai akhirnya terakhir itu ke guru yang paling besar ya, ke guru yang paling besar itu saya di sana tuh gurunya cuma bilang gini, nggak bisa gitu. Kalaupun saya bantu kamu, kalau nggak dia yang mati, maksudnya si suami saya yang mati atau dia yang mati gitu. Nah akhirnya saat itu secara keagamaan lama saya tuh nyerah gitu. Wah ini orang kacau nih. Kalau sampai dia mati abis kawin sama saya, parah gitu kan. Nah akhirnya Bapak Ibu Saudara, ada satu malam di mana si suami udah mau selesai ya Bapak Ibu ya. Waktu itu suami saya tuh sudah pikir saya kayaknya nih orang udah bakalan meninggal gitu pada saat itu. Nah waktu saya berpikiran nih orang mau meninggal, saya udah nyerah loh Bapak Ibu. Bahkan saya masih pakai atribut sembahyang saya waktu itu supaya janganlah dia mati sama saya waktu itu ya. Nah singkat cerita, bapak mertua saya telepon saya pada saat itu. Jadi singkat cerita kami ke Bali dan akhirnya di Bali itu didoakan secara Kristen. Nah waktu didoakan secara Kristen itu dengan kebaikan hati mereka ya udah Lucy kami doakan. Jadi saya waktu itu udah nyerah gini, pakai cara Islam salah nggak sembuh didoakan, ya udahlah orang Kristen doain silakan. Jadi waktu itu didoakan secara Kristen. Nah ini dia yang saya bilang, waktu didoakan saya tuh tiba-tiba teman-teman saya nggak ada di situ. Maksudnya bukan badan saya, tapi roh saya nggak ada di situ. Itu adalah penglihatan pertama saya. Saya tuh tiba-tiba roh saya tuh adanya di sebuah taman Bapak Ibu.
Jadi saya menyaksikan bagaimana taman-taman yang penuh dengan pohon yang rapi ya, sejajar, lalu rindang-rindang, lalu di bawahnya ada rumput yang saya injak, hijau warnanya, nggak ada yang kuning. Lalu rumput yang saya injak itu tidak basah, tidak kering. Saya berlari-lari sendirian di situ, saya tidak merasa takut. Saya kesenangan, saya istighfar, ngucap berkali-kali karena saya ngerasa senang dan bahagia. Nah sekarang saya baru tahu bahwa itu adalah taman surga Bapak Ibu. Lepas dari taman yang saya lihat itu pohonan yang tinggi besar itu, saya keluar dari pohon-pohon itu, dari saya ngelihatnya itu taman ya, tapi dengan pohon jadi sedikit kayak hutan. Saya keluar dari situ, terus saya menuju ke bukit. Nah bukitnya pun sama, rumputnya hijau tapi tidak tinggi ya. Saya pokoknya berlari-lari. Waktu di ujung bukit itu saya melihat sebuah baki ya, baki yang besar menyerupai perahu, dan akhirnya keluar dari dalam itu percikan-percikan anggur yang lama-lama berterbangan dan menyerupai sinar surya. Nah waktu menyerupai sinar surya, saya tuh melihat sebuah gerbang di balik baki dan di balik sinar itu. Saya pikir gini, wah ini apa nih? Saya mau nyamperin itu Bapak Ibu. Akhirnya saya berlari ke situ, tapi pada saat saya berlari justru si suami saya sebelah kanan saya yang lagi didoakan, itu dia tuh teriak gitu, wow gitu ya. Kalau sekarang saya tahu dalam kekristenan itu dia bermanifestasi. Waktu dia berontak didoakan, itu dia kan bukan nyerang sih namanya apa, ngenain badan saya ya. Waktu ngenain badan saya sadar Bapak Ibu. Sedikit hati saya kecewa waktu saya sadar. Karena apa? Kenapa saya pulang? Saya di sana tuh sendirian. Saya tuh senang banget Bapak Ibu. Senang banget. Nah, gambarannya itu teman-teman bisa lihat ya, ini gambar yang saya siapin. Ini gambaran surga yang saya siapin, teman-teman bisa lihat. Ini saya baru dapat jumpai di Google, dan ini gambaran kurang lebih seperti ini gambarannya. Gambaran surga yang saya bukan saya datangin, Tuhan bawa saya ke sana. Ini teman-teman ya, seperti ini. Dan itu saya sendirian, tapi saya nggak takut sama sekali. Saya nggak takut, saya malah seneng. Bahkan waktu saya sadar tuh saya marah gitu, kenapa pulang gitu. Nah akhirnya waktu si suami didoakan, saya baru sadar saya lagi doain suami. Nah akhirnya sudah beres sembuh nih. Saya kaget ngelihat, wow si suami 1,5 bulan lebih nggak makan. Minum juga cuma harus bisa pakai sedotan aqua kecil ya, minumnya cuma susu aja. Jadi dia tuh ngerasa batu besar tuh menempel di badan dia, mau dia bangun mau dia tidur. Jadi saya ngerasa ini orang nih santet dan guna-gunanya tinggi banget. Nah malamnya Bapak Ibu Saudara, waktu saya melihat keajaiban, saya singkat aja, keajaiban itu buat saya itu luar biasa. Karena si suami susah nggak sembuh-sembuh kan, akhirnya kok sembuh cuma karena saya nggak bilang sembuh sih, ada perubahan. Karena apa? Dia nggak mau makan tapi tiba-tiba makan. Nah akhirnya malamnya saya lakukan sholat waktu itu masih Ramadan ya, tahun 2004 itu masih Ramadan. Saya lakukan sholat semua sampai malam itu. Nah saya sholat, di ujung sholat itu saya berdoa. Karena membuat saya tuh terkaget-kaget dengan perilaku ya, dengan doanya orang Kristen yang hebat gitu ya. Saya nggak bilang hebat sih waktu itu, cuma aneh gitu. Nah akhirnya saya doanya bilang gini, ya Allah engkau siapa? Kata mereka, saya doain orang Kristen loh. Saya bilang gini, kata mereka nih, mereka orang Kristen, engkau itu Yesus. Wih saya marah-marah, dan bukan marah ya, saya menarik diri. Saya cuma bilang gini, ya Allah astagfirullahaladzim, ampuni saya ya Allah. Karena saya bawa nama Yesus dalam sholat saya waktu itu. Saya bilang ampuni mereka. Jadi saya bilang orang-orang Kristen ini diampuni, kembalikan mereka ke jalan yang benar. Jadi saya bilang, saya doain orang Kristen supaya kembali ke jalan yang benar. Karena buat saya, menurut saya orang-orang Kristen itu sesat Bapak Ibu saat itu. Nah tetapi ada kata tapi. Waktu saya bilang tapi ya Allah, kalau aku yang salah, kalau engkau memang adalah Yesus, tunjukkanlah saya siapa engkau. Nah saya bilang begitu Bapak Ibu. Habis itu selesai amin. Beberapa hari kemudian saya dibawa lagi ke dalam penglihatan yang kedua. Saya dibawa Tuhan dalam mimpi. Kalau tadi secara roh, sekarang mimpi Bapak Ibu. Jadi roh juga ya, tapi roh dalam mimpi. Jadi waktu saya mimpi, itu saya dibawa ke alam barzah Bapak Ibu. Aduh, bayangin. Itu ada miliaran manusia di sekeliling saya, kanan kiri, depan belakang, samping kiri, samping kanan, semua belakang, nggak bisa bergerak. Gambarannya seperti ini Bapak Ibu. Ini gambarnya ya.
Ini gambaran ini yang saya sudah cari juga. Jadi gambaran ini yang saya dapatkan. Ini gambaran alam barzah dan ini adalah orang-orangnya. Menakutkan Bapak Ibu Saudara. Saya takut luar biasa. Kenapa? Karena semua orang berteriak di dalam situ. Saya berteriak, semua orang teriak katakan tolong, tolong. Semua teriak termasuk saya. Waktu saya teriak-teriak tolong, tolong, tolong. Karena kita semua ketakutan Bapak Ibu. Tiba-tiba waktu saya ketakutan dan semua teriak-teriak termasuk saya, nah itu dia. Langit di atas saya terbuka Bapak Ibu. Nah, alam barzah itu tidak seterang ini, tidak segelap gulita juga, tapi gelap kelabu. Penuh dengan ketakutan, kebayang ya. Nah, akhirnya terbuka langit di atas saya dan ada sebuah suara, jelas suaranya laki-laki dan dia cuma berkata begini si suara. Lucy anakku, kamu mau pulang. Suara seorang bapak Ibu yang penuh dengan kewibawaan. Waktu dia bilang Lucy anakku, kamu mau pulang, saya berteriak, ya Tuhan aku mau pulang. Jelas saya katakan Tuhan, 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 bukan saya panggil dalam nama Tuhan saya. Saya katakan ya Tuhan aku mau pulang. Lalu suara itu menjawab tuh. Waktu suara itu menjawab tuh, saya tuh ngegeser ke kanan, itu adalah rute biasa saya pulang. Nah teman-teman kan kalau misalnya rute biasa pulang kan kanan kiri tahu, belok kanan belok kiri tahu. Nah itu adalah rute yang saya biasa pulang. Lalu akhirnya saya berteriak, hore aku pulang, ayo kita pulang. Kayak lebay banget sih Lucy. Enggak teman-teman saudaraku. Begitulah cara saya waktu saya berkomunikasi dengan Tuhan. Cara saya seperti seorang anak. Ya Tuhan aku mau pulang. Ya aku pulang. Waktu Tuhan bilang. Waktu saya bilang, ya aku pulang, Tuhan katakan apa? Belum tentu. Ada kata-kata belum tentunya. Lalu saya bilang, aku belum tentu. Mikir saya gini, kenapa udah dikasih jalan, kok aku gak bisa pulang? Tapi ternyata Tuhan bilang apa? Tuhan melanjutkan pembicaraannya berkata begini. Teman-teman maaf ya, sekarang saya tahu itu Tuhan. Waktu itu saya gak tahu itu Tuhan. Tapi saya ngomong itu Tuhan. Saya coba bilang gini, kok belum tentu? Nah suara itu bilang, kan kamu mau lewat situ. Kalau kamu mau lewat situ, jalan aja lewat situ dulu. Nanti sambil jalan pulang ke rumah Bapak, aku akan kasih tahu. Kira-kira begitu kata Tuhan. Lalu saya teriak-teriak, "Hole, kita pulang, kita pulang." Nah, waktu saya hore-hore, teriak-teriak hore kesenangan, saya tarik tangan seseorang yang miliaran itu, Bapak Ibu. Waktu saya tarik tangan seseorang itu, saya lihat di belakang saya itu adalah adik perempuan saya dan harapan saya dia bisa tarik-tarik yang lain. Akhirnya saya terbangun. Itu adalah penglihatan saya kedua. Nah setelah itu berikutnya Bapak Ibu Saudara, besoknya di waktu asar, waktu saya sholat asar, sebelum saya kanan dan kiri ada suara lagi, suara yang sama dan berkata begini, Lucy anakku, kalau kau mau mengenal aku, bacalah aku. Jadi sebelum saya assalamualaikum kanan dan kiri, ada suara itu, jadi langsung saya buru-buru selesaiin. Terus saya cari suara itu yang tadi bisikin saya, yang dia bilang kalau mau kenal dia, bacalah aku. Nggak ketemu. Terus saya langsung bilang gini, astagfirullahaladzim, ya Allah siapa itu? Nah Bapak Ibu Saudara, saya itu dulunya siksen. Saya tuh bisa ngomong sama hal-hal yang gaib gitu. Kenapa saya bilang bisa ngomong sama hal yang gaib? Saya juga nggak tahu. Karena makhluk sakral yang pertama kali saya lihat tuh siapa? Gundurwo. Usia saya berapa ya berarti ya? Tahun 2007. Ya, itu waktu saya tinggal di Cilegon, saya lihat pertama kali tuh makhluk sakral tuh Gundurwo Bapak Ibu. Terus kuntilanak, tuyul itu udah biasa ya saya lihat, bahkan suka ngomong. Nah ini tiba-tiba ada suara tapi nggak ada wujud ya kan? Terus saya bilang ini siapa gitu. Bahkan saya usir ya, kalau lu setan iblis pergi dah gitu. Tapi kalau malaikat buat saya tenang. Karena kan dulu nggak mungkin Tuhan ngomong sama saya gitu ya. Akhirnya udah saya laluin. Saya nyapu, saya masak di dapur, saya beres-beresin rumah kakak ipar saya. Waktu itu di Bali teman-teman, karena habis ngedoain suami saya kita di Bali. Tapi waktu saya masak suara itu ada lagi. Waktu saya nyapu suara itu ada lagi. Waktu saya ngapa-ngapain suara itu ada lagi. Dengan suara dan kata-kata yang sama, tidak berubah, tidak dikit, tidak kurang. Apa kata-katanya? Berkata, Lucy anakku, kalau kau mau mengenal aku, bacalah aku. Itu aja loh. Nggak selesai. 1 hari enggak, 2 hari, 3 hari, terus kamu ngomong kayak gitu. Hingga pada 1 hari berikut ya saya lupa pasti di hari apa, pasti, tapi di dalam minggu itu juga di kamar saya mau leha-leha gitu. Karena si suami lagi konseling terus nih sama pendeta yang didatangin, akhirnya dia mau masuk Kristen lagi. Ya, jadi sebenarnya gini Bapak Ibu, jangan salah pengertian.
Saya menikah sama suami saya secara Islam. Tetapi suami saya itu dulu katanya pernah terima Yesus waktu dia di Jerman. Dan keluarga besarnya juga dulunya tidak mengenal Yesus, tapi satu persatu mengenal Yesus. Waktu si suami bilang dia bilang pernah jadi orang Kristen atau Yesus gitu, tapi KTP-nya Islam, karena saya nggak mau dibohongin, jadi sebelum kawin kita Islamkan lagi sehingga kita mempunyai iman yang sama ya. Lalu setelah menikah, saya juga kasih tahu tentang agama saya yang baik seperti apa dan apa ya gitu. Jadi saya menikah secara Islam dan juga kami berdua secara Islam. Oke. Nah, akhirnya setelah dia merasa diobatin dan disembuhkan oleh Kristus Yesus katanya, makanya dia bilang, "Maaf ya, aku mau balik lagi, aku mau ke Kristen." Dalam hati saya pada saat itu, ya udah terserah lu, bodo amat, karena abis itu gue mau cerai. Karena pernikahan saya itu kayak pernikahan bohong-bohongan gitu. Saya pernikahan yang asal-asalan, kawin 1 bulan, karena saya mau ke Jerman, ya udah kawin aja, nggak cocok pindah ke Jerman, cerai, mau cari bule, itu saya. Nah, akhirnya Bapak Ibu Saudara, waktu saya dibilang bacalah aku, saya lagi istirahat leha-leha. Si suami karena udah izin lagi mau ke Kristen, terserah ya, saya masih di Bali kan, saya nggak bisa ngelak gitu. Saya lagi nyelonjoran, suara itu datang lagi. Di situlah saya mulai mikir gini, ini diladeni nih. Suara itu datang tuh saya mulai marah nih Bapak Ibu ya, karena udah gerah gitu. Terus saya bilang gini, gue baca apa gitu. Terus Tuhan berkata, tuh loh. Senang banget tuh Tuhan tuh ngasih tuh gitu ya. Ini sekarang saya tahu itu Tuhan. Tuhnya tuh ke ujung kaki saya itu ada sebuah Alkitab warna biru Bapak Ibu. Dia seleretan gitu. Jadi si suami itu sudah mulai baca Alkitab. Saya tarik, sebelum saya tarik saya marah-marah. Saya bilang, gila lu gak boleh. Dalam firman iman saya gak boleh nyentuh-nyentuh kitabnya orang Kristen, gak boleh. Akhirnya karena suara itu terus menerus, lalu saya ambil tuh Alkitab. Nah, waktu saya ambil tuh Alkitab Bapak Ibu Saudara, saya bingung. Mau apa nih, mau baca apa, saya ketakutan. Saya bilang, aduh Tuhan, astagfirullahaladzim, saya mau baca apa, saya bingung. Dan saya gak mau karena saya takut dosa. Nah, akhirnya saya buka. Waktu saya buka, sebelum saya buka, saya baca-bacaan dulu ya. Saya baca-bacaan tuh saya cuma bilang gini, gue baca apaan, gue baca siapa gitu ya. Terus yang di sebelah nyaut gini, aku katanya. Yang ada suara itu bilang aku, maksudnya waktu aku tanya, gue nih baca apaan, karena kan saya tinggal di Jakarta, jadi gue lu sama diri sendiri, gue nih baca apaan gitu. Waktu dibuka tuh tulisannya kecil-kecil, gue baca apaan. Tuhan yang lewat sebelah kanan ini, audible ini cuma bilang aku. Terus saya jawabin, emangnya lu siapa? Jelas saya ngomong begini loh, emangnya lu siapa gitu. Terus suara itu berkata apa? Yesus. Waktu ada suara itu berkata Yesus, terus saya tuh tidak wow juga gitu. Cuma bilang, oh ya oke. Saya cari Yesus di dalam Alkitab yang tulisannya kecil-kecil kan bingung gitu ya. Tapi Tuhan kasih hikmat. Sekarang saya tahu itu hikmat ya teman-teman. Saya buka di perikop depan, daftar isi gitu loh. Ternyata ada perikopnya. Sekarang saya jumpai itu jarang ada Alkitab, ada perikop. Nah, perikop di situ tentang bicara mencari tentang Yesus ada di mana. Akhirnya saya baca di Matius, Lukas, Markus, Yohanes Bapak Ibu. Mulai dari situlah kegemaran saya membaca cuma untuk memperbandingkan dengan kitab saya. Jadi waktu itu saya mencoba membaca, mencari-cari tentang Yesus. Belum puas, apakah saya langsung jadi terima Yesus? Ya enggak lah Bapak Ibu. Itu masuk ke hari Jumat atau hari apa ya, intinya pas waktu hari Sabtu malam Minggu, mertua datang ke rumah kami yang kami diungsikan. Saya baca Alkitab lagi di meja makan, tapi karena saya takut malu saya banting Alkitabnya. Si mertua bilang gini, Lucy, supaya kamu tuh tidak underestimate sama orang Kristen, besok ikut aja ke gereja biar kamu lihat orang gereja itu seperti apa. Wih, saya marah-marah teman-teman, saya maki-maki suami saya di dalam kamar. Lalu saya bilang, lu mau masuk Kristen lagi silakan ya, tapi jangan bawa-bawa gue. Saya bilang gitu Bapak Ibu Saudara. Kenapa kalau kita jumpai orang-orang yang tidak mengenal Yesus itu bengis kelihatannya? Sebenarnya bukan, lebih kepada mempertahankan iman Bapak Ibu. Saya katakan ya. Jadi waktu itu saya mempertahankan iman saya, gila kali ya gue masuk ke gereja gitu ya. Nah, singkat cerita, si suami waktu saya marah-marah dia tidak balas marah saya, cuma dia bilang udah kalau lu nggak mau nggak apa-apa kata dia. Oke, masuklah ke hari Minggu nih Bapak Ibu. Kita hari Minggu nih semua pada bangun tidur, saya bangun tidur sholat subuh, si suami dengan
seorang pendeta yang dipanggil dari Surabaya, namanya Mas Berlin, lalu mertua. Mereka siap-siap mau ke gereja, ada mobil Kijang lama ya. Jam 6 lewat itu saya sudah leha-leha di tempat tidur, mereka udah mau ke gereja, mobilnya mogok Bapak Ibu. Mobilnya mogok, tapi pada saat mogok itulah waktu saya mau tiduran, baca-baca majalah, tiba-tiba saya diangkat dan saya disuruh mandi, saya mandi. Waktu saya mandi, saya dipilihin pakai baju apa-apa, sudah cakep, 5 menit gak nyampe si suami masuk ke dalam. Si suami masuk ke dalam cuma bilang gini, mau kemana lu mah? Iya dong, lakinya sama bapaknya sama pendeta mau ke gereja, lah kita cakep-cakep ngapain di Bali? Kalau gak ngelipir kemana kan? Tapi apa yang terjadi? Waktu dia tanya, lu mau kemana? Suara yang ngomong di telinga saya bilang gini, gereja. Terus saya bilang gini, gereja. Akhirnya saya ikut ke gereja Bapak Ibu. Makanya pada saat orang cerita dibilang katanya saya dihipnotis. Saya dihipnotis Yesus loh berarti. Orang-orang bukan manusia kok yang ngomong sama saya. Akhirnya kita ke gereja. Di gereja inilah yang membuat saya itu tersentuh dengan satu buah pujian. Tapi bicara sebelum pujian ya Bapak Ibu, saya akhirnya masuk. Nah waktu saya masuk, mertua saya itu dengan bijaksana bilang gini, Lucy, karena kamu kan sebagai pendatang aja, jadi kita duduk di belakang ya nak. Suara di telinga kanan saya bilang apa? Depan. Jadi saya cari duduk depan Bapak Ibu ya. Saya cari duduk di depan. Kebetulan itu adalah gereja yang pertama kali saya datangin itu gereja rock Lembah Pujian, ya Bapak Timotius Arifin. Nggak tahu saya, ya kan, duduk depan. Waktu saya duduk di depan diusir Bapak Ibu, diusir. Kenapa? Sebenarnya sih tidak ngusir ya, lebih kata menghimbau. Mohon maaf Bapak Ibu, ini tempat duduk para pengerja yang bermain musik lah ya. Kan dulu saya nggak ngerti. Saya pikir lu pada seminar bukan pada sembahyang, karena saya pikir orang Kristen bukannya pada sembahyang malah pada seminar, malah pada konser. Kenapa? Akhirnya ibadah mulai. Saya bilang tadi konser Bapak Ibu. Saya tungguin kapan nih orang Kristen sembahyang. Jadi waktu saya ikut ke gereja sepanjang jalan, saya mengeluh, saya memaki. Karena saya maki diri saya, ngapain saya ke gereja? Ya Allah, astagfirullahaladzim, subhanallah, ya Allah, gua dosa. Tapi di satu sisi lain saya berkata gini, biarin dia pengen tahu orang Kristen ngapain sih di gereja. Jadi itu satu sisi saya pengen nantangin orang gereja gitu. Orang Kristen di gereja tuh ngapain, pengen lihat aja mereka sembahyang itu kayak apa gitu. Akhirnya mereka mulai ibadah, nyanyi, pujian, tepuk tangan, terus nangis-nangis, terus ketawa, terus tepuk tangan lagi, loncat-loncat. Mulai gerah saya Bapak Ibu ya. Saya mulai gerah, ini kursinya kayak gini ya. Saya mulai gerah, lalu saya bilang gini, nengok kanan, nengok kiri. Kesel saya, maki-maki saya sendirian, orang lagi pada sembahyang, saya maki-maki Bapak Ibu. Saya bilang gini, astagfirullahaladzim, Allahu Akbar, ya Allah, pantesan orang Kristen kafir. Bukannya pada sembahyang malah pada nyanyi-nyanyi. Ya Allah ya Robbi, ampuni mereka ya Allah, bukannya pada sembahyang malah pada konser. Saya teriak-teriak sendiri loh Bapak Ibu. Saya bilang gila, sumpah ya Allah. Aduh, makanya saya bilang pantesan orang Kristen itu nggak punya Tuhan. Jadi saya bilang gitu. Karena saya pikir orang Kristen sembahyangnya kapan? Saya gini nih, suami sebelah kanan. Lu ngapain lu konser-konser nyanyi-nyanyi, bukannya pada sembahyang? Saya bilang gitu Bapak Ibu. Si suami bilang gini, udah lu diam aja kalau lu nggak suka. Terus saya dengan kencangnya tangan saya nih ya Bapak Ibu ya, saya kencangin tangan saya begini. Gue juga nggak suka. Wih, pokoknya setannya dalam tubuh saya tuh gede banget ya. Saya maki-maki diri saya, maki-maki orang Kristen aja. Sebelum saya maki-maki, mereka tuh masih makin enjoy aja ya. Akhirnya ada satu lagu yang berbalik membuat saya yang gila Bapak Ibu. Pokoknya saya bilang gini, orang Kristen tuh SGGM, sinting, gila, goblok, miring. Saya bilangnya gitu. Karena orang bukannya sembahyang malah konser. Akhirnya ada sebuah lagu gantian saya yang SGGM. Kenapa? Lagu itu membuat saya mengetuk dan mengorek luka batin saya. Karena pada saat saya menikah, saya tuh nikah asal-asalan Bapak Ibu. Background ke belakang saya itu besar dari keluarga yang tidak punya. Dan saya tinggal di daerah kumuh. Saya tinggal di daerah Tanjung Priok pada saat itu sangat kumuh. Dan permainan ataupun lingkungan di sana kurang sehat buat anak-anak. Kenapa? Saya pada saat masih kecil saya mengalami pelecehan seksual tidak ayal dari keluarga
dari orang-orang yang harus ngelindungin saya. Bahkan hal tersebut menjadi satu permainan kadang-kadang yang tanpa sadar anak-anak juga ikut melakukan. Itulah edukasi yang tidak didapat dari lingkungan kami ya pada saat itu. Jadi berlatar belakang saya yang rusak, lalu belum lagi di dalam dunia keluarga, di rumah saya mengalami yang satu tadi pelecehan seksual, lalu saya juga mengalami intervensi dari keluarga sendiri, terutama dari ibu saya. Jadi saya tuh hidup dari broken home ya. Saya tuh hidup dari orang tua yang tidak memperhatikan. Jadi saya tuh tumbuh dari keluarga yang broken home. Jadi saya tuh broken heart. Hati saya hancur. Saking hancurnya hati saya, akhirnya saya masuk ke dalam dunia entertain. Pada saat itu saya terjun ke dunia entertain. Saya mengucap syukur. Lewat dunia entertain saya dapat menaikkan harkat martabat keluarga saya yang tadinya orang nggak punya. Lewat nyanyi saya bisa bantu keluarga saya. Yang pertama kali saya bisa lakukan adalah saya nyekolahin diri saya sendiri. Lalu juga saya bantu ibu saya, bapak saya ngawinin anak pertamanya yang paling mewah gitu ya. Tapi hidup saya hampa. Belum lagi akhirnya pas saya mau kawin ternyata saya merasa dibohongin. Kenapa? Harusnya saya ke luar negeri, ke Jerman karena saya harus go internasional. Udah bertemu, udah dialog dengan para produser, akhirnya semua hancur. Tahun 2004 itu adalah tahun kehancuran buat saya dan tahun kesuksesan buat saya. Awal tahun itu adalah kesuksesan buat saya karena saya debut lagu pertama saya itu tahun 2004 awal. 2004 sampai 2004 akhir, awal dan sampai ke akhir itu saya merasakan bagaimana saya jadi seorang bintang. Saya nyanyi dari TV satu ke TV yang lain, dari acara satu ke acara yang lain, dari kota ke kota yang lain. Itu saya rasakan Bapak Ibu. Tapi orang lihatnya saya kan, wah udah keren lu sih Daipa, anak Priuk, anak Warakasi yang bisa jadi artis gitu. Tapi mereka nggak lihat betapa hancur hati saya. Makanya saya kawinnya berantakan, saya kawinnya sembarangan. Karena waktu itu saya ingat sekali, saya mau pergi ke Jerman, ibu saya tidak izinkan saya ke Jerman kalau saya nggak kawin. Nah kebetulan broker yang minta saya itu ada sesuatu yang dia inginkan, akhirnya pokoknya udahlah kawin aja. Karena waktu itu saya udah mentok Bapak Ibu. Kita mundur belakang sedikit, saya pernah bertengkar sama ibu saya sampai saya bawa pisau. Saya udah gak kuat tinggal sama keluarga saya. Mereka cuma menuntut saya duit. Mereka gak mikir kadang-kadang saya berkali-kali mau mati karena overdosis. Mereka gak pikir bagaimana anaknya perempuan ini mau sakit jiwa kayak apa. Mereka gak pikir. Jadi saat itu saya cuma merasa hidup saya udah hancur. Saya mau pergi ke Jerman saat itu, cuma pengen ninggalin keluarga saya waktu itu. Dan saya tuh mengucap syukurnya Bapak Ibu Saudara ya. Saya mengucap syukurnya Bapak Ibu